Ya, baik. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Hana. Dipersilahkan jika ada pertanyaan atau saran untuk Indri, boleh disampaikan, Bu. Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Delima, Bu Dieri. Sebelumnya juga selamat ya Indi ya. Alhamdulillah akhirnya bisa sidang juga ya tepat waktu ya. Agak sedikit relax, sepertinya terlihat tegang ya mukanya. Oke, di sini saya sudah baca kemarin draftnya. Mungkin ada sedikit beberapa saran dan tambahan dari saya ya. Dari pertama dulu mungkin ya, dari judulnya Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Nyonya R G3P20 dengan metode pengurangan nyeri punggung pada kehamilan persalinan dan pijat oksitosin ya. Mungkin kalau di sini metode itu adalah alat atau teknik ya, atau cara yang digunakan gitu ya. Jadi mungkin kenapa tidak langsung saja di sini judulnya dengan metode senam hamil dan message effleurage dan pijat oksitosin di PMBD Cimahi Tengah, Kota Cimahi gitu ya. Karena jika pengurangan nyeri punggung itu kan jenisnya banyak ya di dalamnya. Dan seperti di bab 2 juga Indri jelaskan untuk pengurangan nyeri punggung ini banyak tekniknya. Ada dengan kompres panas, dengan pijat gitu ya. Jadi mungkin judulnya bisa lebih spesifik lagi langsung dengan metodenya senam hamil, message effluent sama dan pijat oksitosin gitu ya. Mungkin itu saran dari saya ya. Kemudian untuk di bab 1 pendahuluan ini untuk ukuran latar belakang dengan 4 halaman, saya rasa ini sangat 5 halaman malah ya. 5 halaman latar belakangnya. Saya rasa ini sangat banyak sekali gitu. Dan saya di latar belakang ini ketika saya membaca, saya kurang mendapatkan inti dari si LTA ini gitu. Jadi terlalu banyak hal yang kamu masukkan yang sebetulnya itu tidak perlu ya, Indri ya. Kemudian di halaman 1, di paragraf paling bawah, di situ kamu menyebutkan di Provinsi Jawa Tengah dan di Metropolitan Semarang. Rasanya, mohon maaf. Ya, kamu menyebutkan di sini ada data di Provinsi Jawa Tengah dan di wilayah Metropolitan Semarang. Saya rasa tidak perlu dimasukkan ya, cukup saja data-datanya di Indonesia, di Jawa Barat, dan di Cimahi ya. Jadi yang data yang di Provinsi Jawa Tengah atau di Semarang itu tidak perlu dimasukkan Indri ya. Kemudian ini di halaman 2, paragraf pertama, kelengkungan tulang belakang lumbar disertai bahu membulat dan dagu terkulai. Maksudnya dagu terkulai itu seperti apa, Indri? Jadi maksudnya ini kan kayak duduk membongkok kayak gini, Bu. Dagunya terkulai, kelengkungan tulang belakangnya. Oh, jadi ibunya yang gini gitu ya? Iya. Oke. Nah, di halaman 4, untuk paragraf pertama, itu saya rasa untuk ukuran paragraf itu terlalu panjang, Indri ya. Terlalu panjang sekali untuk ukuran paragraf. Jadi mohon diperhatikan sekali ya. Ini bisa dijadikan jadi 2 paragraf ya. Yang setelah bayi dilahirkan, maka bayi harus diberikan sampai yang di bawah yang data target Republik Indonesia sebesar 80% keberhasilan ASI eksklusif di Indonesia masih kurang. Ya, saya rasa itu untuk ukuran 1 paragraf itu terlalu banyak ya, bisa dibagi 2. Kemudian di sini kamu menekankannya lebih ke arah ASI eksklusif ya, isinya dari latar belakangnya. Sedangkan yang kamu angkat di sini bahas mengenai pijat oksitosin, mengenai masalah kekurangan pada pengeluaran ASI gitu ya. Jadi mungkin di latar belakangnya kamu bisa diperkuat tentang masalah atau produksi ASI yang kurang ya. Karena di sini di halaman 4 kamu membahas tentang ASI eksklusif ya. Kemudian saya lihat di halaman 5-nya kamu juga membahas lagi mengenai ASI eksklusif tentang yang peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif ya.
di situ. Sedangkan di sini kurang menonjolkan untuk dari pijat oksitosin dan masalah kekurangan pengeluaran produksi ASI. Itu ya, Indri ya. Baik. Untuk selanjutnya itu coba saya pengen tahu Indri, bagaimana mekanisme dari si senam hamil ini, kemudian pijat effluent dan pijat oksitosin ini sehingga dapat mengurangi nyeri punggung dan pengeluaran ASI lebih banyak. Coba mau dijelaskan. Baik Ibu, izin menjelaskan mekanismenya ini kan untuk senam hamil ini sehingga menyebabkan pengurangan nyeri pada punggung. Di sini kan ada teknik-tekniknya, jadi yang menyebabkan ini bisa mengelastiskan otot-otot di dinding perut dan juga di ligamen-ligamen sekitar panggul sehingga menyebabkan panggulnya agak enak, terus ibunya juga merasa segaran ya, kalau kita juga sudah berolahraga bisa akan merasa segar dan badan juga akan agak enakan. Jadi mekanismenya ini setelah jadi ada peregangan otot-otot dan juga si otot-otot dasar panggul sehingga si yang panggulnya ini kan akibatnya ini kan dari si ototnya ini berkurang ibu ya karena dari proses pembesaran uterus sehingga si otot-ototnya ini sudah agak berkurang. Nah, dilakukan senam hamil ini kan bisa mengelastiskan otot-otot dan ligamen-ligamen di dasar panggul sehingga mengurangi elastisitas nyeri panggul pada kehamilan. Terus untuk message of follower ini karena adanya sentuhan di kulit menggunakan tangan dan juga agak ditekan seperti itu sehingga menyebabkan nyerinya ini agak berkurang dan si ibunya merasa rileks gitu ya Ibu. Jadi menyebabkan nyerinya berkurang. Dan untuk pijat oksitosin, karena di sini pijat oksitosin ini gunanya untuk mempelancar ASI terus juga membuat si ibunya rileks. Setelah ini kan biasanya kalau ibunya sudah rileks, ibunya juga kan happy, terus menyebabkan hormon oksitosinnya ini meningkat dan meningkatkan hormon prolaktin sehingga ASI-nya ini menjadi banyak seperti itu Ibu. Kenapa alasannya harus menggunakan senam hamil atau misalnya pijat effluent? Padahal kan di bab 2 juga dijelaskan ya sama kamu untuk teknik pengurangan nyeri punggung ini banyak tekniknya. Kenapa tidak menggunakan kompres hangat yang lebih simpel? Alasannya kenapa harus dengan memilih 3 teknik tersebut? Untuk alasannya, di sini saya melakukan asuhan senam hamil, karena kan sekarang ini sudah zamannya internet ya Ibu ya, jadi senam hamil ini sudah bisa diakses di internet kayak gitu, sudah banyak juga videonya, terus juga sangat mudah, waktunya juga cuma 15-20 menit, tidak memakan waktu lama. Terus kan di sini juga kan karena si ibunya juga kayaknya kurang berolahraga, jadi disarankan itu dan ibunya mau untuk melakukan senam ini sehingga dilakukanlah asuhan senam hamil ini. Terus juga kalau untuk message of follower ini, kenapa saya memilih message of follower? Karena ini juga sangat mudah dan juga tidak hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, tetapi kita juga mengajarkan kepada suaminya dan suaminya juga sudah bisa, terus juga murah juga ya Bu ya. Caranya juga mudah gitu. Terus pijat oksitosin, kenapa saya menggunakan pijat oksitosin ini? Karena pijat oksitosin juga kan untuk mempelancar ASI, tidak hanya untuk mempelancar ASI gitu, untuk membuat ibunya rileks juga, terus juga tidak melakukannya juga simple, cuma sekali bisa 1-2 kali, terus juga waktunya juga tidak lama, terus juga bisa dilakukan oleh suaminya. Setelah saya mengajarkan kepada suaminya, ternyata suaminya juga langsung bisa gitu Bu. Jadi lebih ke mudah juga waktunya saja Bu. Oke ya. Seperti itu mungkin Ibu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut langsung ke soalnya ya. Ini di halaman 39. Untuk penata laksanaan, penatasannya memberitahu pada ibu agar ibu bisa istirahat dengan cukup dan tidak boleh banyak pikiran. Istirahat yang cukup seperti apa yang kamu berikan saran sama ibunya? Saat kehamilan Ibu? Ya, ini yang halaman 39 untuk yang kunjungan awal, yang usia kehamilan 38 minggu,
Kamu di sini penata laksananya memberitahu pada ibu agar ibu bisa istirahat. Istirahat yang cukup itu seperti apa? Istirahat yang cukup di sini maksudnya kayak ibunya kan mempunyai anak dua ya Bu ya, sudah mempunyai anak dua, jadi disarankan untuk kayak istirahat tidur yang cukup tuh kayak siang itu ibu harus tidur siang ya Bu ya, supaya si ibunya juga tidak kelelahan gitu setelah anaknya berangkat sekolah, mungkin si ibunya bisa beristirahat terlebih dahulu gitu. Terus juga tidur malamnya juga terjaga kayak gitu Bu, jadi jangan terlalu kecapean untuk mengurus rumahnya, anak-anak dan rumah tangganya kayak gitu Ibu. Baik. Ya, terus halaman berikutnya. Ini. Nomor 8, mengajarkan ibu senam hamil untuk mengurangi rasa sakit. Di situ kamu betul-betul mengajarkan ibunya senam hamil. Ibu, di sini saya mengajarkan ibunya senam hamil, terus juga kan sudah ada dari yang Jamilatul Sadia itu di YouTube, terus juga saya melihatkan dan memberikan linknya untuk dilakukan di rumah untuk mengurangi senam hamilnya itu. Baik, terima kasih. Nomor 9-nya menyarankan ibu melakukan senam hamil yang sudah diajarkan. Kemudian kamu memberikan linknya. Saya cek linknya di sini. Ini video tidak tersedia. Jadi saya mau lihat video apa senam hamil yang kamu berikan ya. Kamu memberikan draft ini ke saya dan linknya, dan saya ingin tahu senam hamil apa yang kamu berikan. Ketika saya cek, itu linknya video tidak tersedia ya, tuh. Ya, karena saya mau melihat senam hamilnya seperti apa, apakah sesuai juga dengan daftar telik yang kamu berikan, ya. Kemudian videonya video yang apa? Apa ngambil dari video orang, kemudian kamu berikan linknya, atau kamu membuat sendiri senamnya kamu video dan diupload ke YouTube? Ada dari video yang Ibu Jamilatul Sadia, terus juga saya juga ada Ibu link video senam gitu hamil ya. di YouTube. Iya, karena ini saya mencoba cek videonya tidak tersedia, tidak keluar ya. Jadi kirim link aja di Ibu, diulang di WA atau boleh, bagaimana? enggak. Nanti saya cek ya. Kemudian di sini kamu ibunya diajarkan untuk dilakukan di rumah 3 kali. Nah, di sini kamu datang ke rumah ibunya mengajarkan senam hamil, atau misalnya bagaimana pemantauannya? Pemantauannya itu lewat chat WA Ibu, jadi Ibu apakah sudah senam hamil gitu Ibu, jadi kayak dipantau lewat WA, kan itu juga lagi pandemi ya Ibu ya, waktu itu kan sedang pandemi, jadi untuk meminimalisir kontak langsung gitu Ibu, karena kan waktu itu di klinik juga masih banyak yang pasien-pasien yang positif Ibu. Baik, gitu. terima kasih ya. Kalau hanya di chat saja, saya sangat ragu apakah ibu tersebut melakukan atau tidak. Bisa saja ibunya, aduh saya males nih, udah aja nanti ketika si Eneng bilang, Bu sudah dilakukan, misalnya, udah bilang aja udah biar cepat gitu. Ternyata ibunya tidak dilakukan. Itu bagaimana? Karena kamu hanya memantau via chat dan menanyakan saja, Ibu apakah senam hamilnya sudah dilakukan? Kita tidak tahu, tidak yakin apakah betul si ibu 100% melakukan senam tersebut. Ya. Kemudian jika menjadi alasan pandemi, kenapa kamu tidak video call atau misalnya tidak Zoom, kemudian melakukan senamnya langsung dengan ibunya? Ya, karena kan kamu tadi alasannya halangannya karena misalnya pandemi gitu ya, dan masih banyak yang positif. Kenapa tidak kamu video call dengan ibunya? Kan kata kamu ini senamnya hanya beberapa menit ya, tidak lama ya, dan mungkin kamu juga kan hanya membutuhkan waktu beberapa menit, rasanya bisa gitu ya untuk sambil video call dan ibunya atau memandu ibunya untuk senam sama-sama ya. Karena kayak saya rasa jika kamu pemantauannya hanya via chat saja menanyakan apakah ibunya sudah melakukan senam hamil atau belum, saya masih meragukan apakah ibunya betul-betul melakukan senam hamil tersebut atau tidak gitu ya. Kemudian LTA kamu ini mengangkat mengenai senam hamil, mesej flores dan pijat oksitosin ya. Jadi seharusnya dievaluasinya di sini. Mungkin nanti di selanjutnya ya ada ibu melakukan ya. Saya tidak membaca dan tidak ada pendokumentasiannya jika ibunya betul melakukan senam hamil. Kamu hanya di swab berikutnya hanya dinyatakan ibu melakukan senam hamil 3 kali dalam seminggu gitu ya. Harusnya kamu juga dicatat di situ di evaluasinya. Ibu melakukan senam hamil
hari ini tanggal segini, pukul segini, berapa menit. Kemudian senam hamil yang kedua, misalnya hari apa, tanggal berapa, pukul berapa, berapa menit gitu ya. Jadi harus jelas juga pendokumentasiannya ya. Karena di sini tidak digambarkan bahwa si ibunya betul-betul melakukan senam hamil dan pendokumentasiannya pun tidak ada. Kamu hanya menyebutkan ibu melakukan senam hamil gitu. Ya, Indria. Gitu ya. Nah, kemudian maaf, sebentar ya. Kemudian di halaman 48. Mana? Nah, ini kemudian ibunya datang lagi kan ya? Tanggal 24, Ibu. Tanggal 24. Di situ ditanyakan sama kamu, ibunya sudah merasa berkurang ya? Nyeri punggungnya? Iya, Ibu. Sudah agak berkurang nyeri punggungnya. Baik. Kemudian, nah ini untuk yang halaman 48 ya, Indri. Di nomor 2, penata laksanaan nomor 2. Menganjurkan ibu untuk tetap tinggal di PMB dikarenakan kontraksi ibu bagus. Tolak ukurnya menyebutkan bahwa kontraksi ibu bagus dari mana? Karena tadi di slide-nya itu ada patografnya, mungkin kamu lupa ya, kamu mengirimkan draft ke saya tidak ada patografnya. Jadi saya bingung mau lihat patografnya di mana karena kamu tidak mencantumkan di lampiran kamu patografnya di sini gitu ya. Ada yang di lampiran itu tidak ada. Tidak ada, ini sudah saya cek semuanya, tidak ada, saya nyari di patografnya tidak ada. Tidak apa-apa, mungkin terlewat ya, Indri, terlewat dimasukkan. Ya, jadi tolak ukur bagusnya bagaimana? Kan Ibu? Tolak ukur kamu menyebutkan bahwa kontraksi ibu bagus. Dari ini, Bu, pemantauan HIS-nya. Ya, bagaimana HIS-nya? Ayo Indri, kontraksi yang baik itu yang seperti apa? HIS-nya sudah lebih dari 35 detik, Ibu. Oke, baik ya. Kemudian penata laksanaan nomor 5, melakukan massage punggung untuk mengurangi rasa sakit kala 1. Berarti ini massage explorers kan ya, yang di sini yang dimaksud Indri ya? Iya, Ibu. Nah, di sini juga sama, saya tidak dapat melihat bahwa di sini betul-betul dilakukan gitu. Kamu hanya menyebutkan evaluasinya, ibu merasakan pengurangan rasa nyeri kala 1 dan ibu merasa nyaman. Harusnya evaluasinya ditambahkan juga, dilakukan pukul berapa, kemudian berapa menit gitu ya. Di evaluasinya juga dicantumkan setiap tindakan yang kamu lakukan harusnya dituangkan dan didokumentasikan semuanya ya. Sama halnya dengan yang tadi senam hamil. Jadi tidak hanya disebutkan saja evaluasinya, ibu melakukan senam hamil 3 kali dan terdapat pengurangan rasa nyeri. Tanpa dikasih tahu si senam hamilnya dilakukannya hari apa, tanggal berapa, pukul berapa menit. Sama halnya dengan untuk massage punggung ini juga, ya Indri ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Kamu melakukannya ini waktu ibunya kala 1. Iya, Ibu, waktu ibunya kala 1.
Dan terus sampai pembukaan lengkap, kamu pijat terus ibunya, atau misalnya ada rentang, kamu berhenti dulu, kemudian pijat lagi ibunya. Ada rentan ibu, jadi bergiliran dengan suaminya. Jadi ini sekalian melakukan message flow dan juga mengajarkan juga kepada suami yang menunggunya ibu. Nah, kalau begitu mohon dituangkan di sininya ya, harus ada pendokumentasiannya. Kamu melakukannya pukul berapa, sampai jam berapa menit, sehingga di sini tergambarkan bahwa kamu betul-betul melakukan ya. Kalau ini hanya ibu merasakan pengurangan rasa nyeri kala 1 dan ibu merasa nyaman gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan kembali untuk ininya ya, untuk pendokumentasiannya ya. Nah, kemudian di sini ini nomor 8, menganjurkan ibu untuk makan dan minum di sela-sela tidak ada kontraksi. Ibunya makan dan minum enggak? Iya ibu, makan dan minum. Soalnya kan iya, itu makan. pas datang pembukaannya baru pembukaan 4 ibu. Jadi masih bisa untuk melakukan kayak iya, takutnya kasihan ya. Kalau ini karena saya baca beliau di riwayatnya terakhir makan itu pukul 8 dan kamu ibunya datang itu pukul 1 siang ya. Jadi kasihan kalau misalnya si ibunya tidak makan ya. Nah, ini untuk kala 2-nya karena saya nggak ada pantografnya jadi saya bingung ya. Ini untuk ininya ya, Indri, karena kamu kemarin lupa mungkin ya, tidak lampiran pantografnya tidak dimasukkan ya. Iya ibu, mohon maaf. Di ketubat jumlahnya 1.200 mili. Itu patok kamu bisa menakar 1.200 mili itu dari mana? Takaran ukurannya. Dari Ini Bangkok ketubat. ibu. Iya, dari Bangkok ibu. Dari Bangkok. Ya, Memang karena satu Bangkok itu 500 mili. Terus ini berapa Bangkok bisa sampai 1.200 mili? 2 Bangkok ibu. Oke, 2 Bangkok ya. Kemudian ini halaman 59 Indri. Ini ya. Nomor 13. Memberitahu ibu cara perawatan bayi sehari-hari. Perawatan bayi seperti apa yang kamu berikan pada ibu? Perawatan bayi seperti cara memandikan ibu, terus juga kayak harus menjemur bayi kayak gitu ibu, kayak terus kayak untuk tali pusatnya harus dibiarkan tetap kering, tidak boleh dipakaikan apapun gitu ibu, jadi bersih kering seperti itu. Oke, baik ya. Kemudian kemudian ini melakukan pijat oksitosin kepada ibu sekaligus mengajarkan keluarga. Yang diajarkannya siapa Indri di sini? Suaminya ibu. Suaminya, oke. Di sini ada media tidak yang kamu berikan pada suaminya? Atau hanya memperlihatkan saja pijatnya? Hanya memperlihatkan saja ibu. Kalau begitu, gimana ya? Kadang ada orang itu yang susah nangkep lama gitu ya. Maksudnya bisa jadi ketika kamu si bapaknya pulang, pijatnya lupa lagi tekniknya gitu ya. Padahal di sini sama seperti senam hamil, mungkin kamu bisa memberikan link video YouTube atau misalnya dalam bentuk leaflet yang ada gambar-gambarnya supaya mudah diingat gitu ya. Kadang kalau hanya sekali dipraktekkan dan sudah kamu tidak membekali bapaknya dengan media atau misalnya leaflet atau apa, dikhawatirkan takutnya si bapaknya lupa gitu ya teknik-tekniknya ya. Waktu itu si bapaknya juga mencoba, jadinya kayak katanya oh ini mah gampang bu, cina bisa gitu. Jadi gitu tidak ya. Semoga betul bapaknya bisa ya. Nah, di sini ini juga ya. Di halaman 62. Halaman 62 menanyakan kepada ibu apakah asuhan pemberian pijat oksitosin telah dilakukan dan evaluasinya ibu mengatakan di rumah melakukan pijat oksitosin
1 kali sehari oleh suaminya. Ini dipantau juga sama kamu Iya Ibu, dipantau. lewat chat WA, WhatsApp. Iya, Iya, iya jadi Ibu hanya lewat chat. menanyakan, baik, hanya menanyakan, Ibu sudah pijat oksi atau belum, begitu saja. Jadi kan selalu berkomunikasi gitu Ibu, jadi sama si ibunya. Jadi kayak katanya, ya suami saya suka memberikan itu pijat oksitosin untuk memperlancar ASI-nya juga gitu. Baik, diberikan berapa lama ini sampai kunjungan KF yang berikutnya? Iya, sampai KN2 Ibu, tapi KN3 juga waktu itu diberikan lagi pijat oksitosin karena waktu itu sekalian sama ujian, dan jadi ibunya katanya agak pegal-pegal gitu Ibu, jadi sekalian Baik. saja. Sampai KN2 itu ada berapa kali pijat oksitosin yang sudah Bapaknya berikan? Katanya itu hampir tiap hari Ibu selama 7 hari itu. Berarti 7 kali ya? Ya. Nah, kalau begitu, di sini juga tidak tergambarkan apakah Bapaknya sudah memberikan pijat oksitosin atau belum, karena di evaluasinya tidak ada pendokumentasiannya. Mungkin sama halnya dengan senam hamil dan pijat Effulrage, kamu juga di evaluasinya bisa dimasukkan di sini ya. Jadi ditambahkan hari apa, tanggal berapa, pukul berapa menit pijat tersebut dimasukkan ya. Jadi betul-betul ada pendokumentasiannya. Ya, tidak hanya ibu mengatakan di rumah melakukan pijat oksitosin gitu ya, tapi kita tidak tahu dilakukannya hari apa, jam berapa gitu ya. Jadi mungkin bisa dituangkan lagi di sini untuk pendokumentasiannya bahwa si pijat oksitosin tersebut betul-betul dilakukan gitu ya Indri ya. Baik Ibu. Baik, nomor 7 memberikan kayak tentang perawatan payudara. Perawatan payudara seperti apa Indri? Perawatan payudara seperti ini Bu, jika ASI-nya kayak dikompres kalau sakit ngebagel gitu Ibu, terus si dedenya tidak sedang menyusu bisa dikompres, atau juga bisa kayak di pumping Ibu supaya disimpan di kulkas kayak gitu ASI-nya. Baik, hanya itu saja. Dan pembersihan payudaranya Ibu, terus juga kayak membersihkan payudaranya menggunakan minyak zaitun atau menggunakan air hangat seperti itu Ibu. Baik ya. Oke, kita lanjut ke halaman 36 ya. Di penata laksanaan, kamu di sini juga ketika kunjungan nifas juga melakukan pijat oksitosin lagi ya, Indri ya. Nah, tapi di sini juga sama, tidak ada pendokumentasinya. Dilakukan jam berapa menit. Mohon dituangkan juga di evaluasinya ya, Ibu merasa rileks. Pijat oksi dilakukan pukul segini sampai pukul segini, berapa menit. Karena inti dari LTA kamu adalah mengangkat masalah senam hamilnya, pijat Effulrage, dan pijat oksitosin ya. Tapi di sini saya baca LTA-nya tidak menggambarkan bahwa kamu melakukan itu ya, karena tidak ada pendokumentasiannya secara rinci yang kamu lakukan untuk senam hamilnya, pijat Effulrage-nya, pijat oksitosinnya gitu ya. Dengan kamu menuangkan seperti itu, bahwa oh betul ternyata dilakukan nih senam hamil yang kata kamu tadi bilang seminggu 3 kali, terus pijat Effulrage-nya berarti selama 7 kali kan ya sampai kunjungan ulang. Harus dituangkan, harus betul catatannya ada dari mulai tanggal harinya, tanggal, waktu, berapa menit dilakukan tersebut. Harus betul-betul ada pendokumentasiannya, jelas pendokumentasiannya. Begitu ya Indri ya. Baik Ibu. Kemudian nah, untuk KB, asuhan KB, asuhan keluarga berencana yang diberikan itu suntik 3 bulan. Iya Ibu. Itu kamu sebelumnya sudah memberitahu dulu keuntungan, kerugian gitu ya? Sudah Ibu, dan juga kan ibunya sudah pernah menggunakan kontrasepsi ini, jadi beliau katanya sudah tahu gitu efek sampingnya seperti apa. Oh gitu ya, padahal di riwayat KB sebelumnya dijelaskan ada keluhan menggunakan suntik 3 bulan, haid tidak teratur, jarang, kemudian haid tidak teratur dan jarang gitu ya, kenapa masih pakai 3 bulan gitu ya. Kemudian ditambah juga dengan si ibunya juga sudah P3A0 ya, sudah ingin bukan menjarangkan lagi kan ya, menunda gitu ya. Kenapa tidak disarankan untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang? Sudah disarankan Ibu, karena kan di klinik PMB juga ada ya Ibu untuk penggunaan IUD.
Tapi beliau katanya belum siap, Ibu, jadi ingin menggunakan alat kontrasepsi suntik aja, seperti itu. Baik ya. Berarti karena ibunya takut mungkin ya. Nih. Oke, kita lanjut ke halaman 72, Indri. Nah, ini ya. Di penata laksanaan nomor 3, memberikan konseling kepada ibu cara perawatan tali pusat, yaitu membersihkan tali pusat dengan sabun, kemudian dibersihkan dengan air bersih, lalu dikeringkan dan dibungkus. Dikeringkan dan dibungkus dengan kasa steril. Ya, Indri, untuk evidence base yang terbaru dan sudah jelas juga ya ada di Permenkes nomor 53 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan neonatal esensial, bahwa perawatan tali pusat itu sudah tidak boleh pakai kasa lagi. Ya. Jadi hanya dibiarkan bersih saja, kering, si popoknya dilipat di bawah tali pusat ya. Ya, jadi sudah tidak menggunakan kasa lagi. Di sini kamu memberitahu ibu dibungkus dengan kasa steril di sininya. Ya, Indria. Kemudian nomor 4, meminta persetujuan ibu bahwa bayi akan dilakukan pijat bayi. Di sini kamu melakukan pijat bayi. Iya, Ibu, melakukan pijat bayi. Iya, pijat bayi apa yang kamu lakukan dari atas kepala sampai atas kaki kah? Sampai atas kaki, sampai bawah kaki kah? Dari bawah kaki sampai kepala, Ibu. Berarti semuanya kamu lakukan ya? Iya, Ibu. Karena kan emang gitu juga setiap yang sudah bersalin itu pasti akan ada asuhan pijat bayinya juga, Ibu. Oh, baik. Terima kasih. Tapi di sini kan bayinya masih 15 jam ya baru bersalin, dan mungkin juga di bagian perutnya juga dipijat berarti. Karena kan ari-arinya masih basah, masih 15 jam setelah bayi lahir. Iya, Ibu, kalau untuk bagian itunya yang perutnya yang untuk basah tali pusatnya itu agak dilewat, Ibu. Jadi kan memang pijat bayi ini kan sudah boleh dilakukan selama bayi sudah lahir 6 jam juga, Ibu, sudah bisa dilakukan. Kalau baik, oke. Berarti yang untuk bagian perutnya itu dilewati ya. Nah, di sini kenapa kamu tidak menambahkan konseling senam nifas sama ibunya? Untuk senam nifas itu, Ibu, kan katanya nanti aja dulu gitu. Jadi ibunya waktu itu kan mengeluhkannya hanya pengeluaran ASINya saja, jadi lupa untuk memberikan konseling lainnya. Baik ya. Kemudian ini yang di halaman 77. Nah, ini ya, halaman 77 penata laksanaan nomor 4, melakukan pijat bayi dan mengajarkan kepada ibu agar ibu bisa dilakukan di rumah ya. Ini kamu hanya mempraktekkan saja, ibunya dibekali juga tidak dengan media, misalnya dikasih link YouTube-nya atau leaflet-nya. Karena pijat bayi ini kan lumayan banyak ya, Indri, dari tahapannya dari atas sampai ke bawah itu lumayan banyak gitu ya. Gimana kalau ibunya lupa gitu. SOP-nya juga, Ibu, yang tadi ada di lampiran ya. Itu lagi ya ke ibunya. Ya. Baik. Nah, dari pembahasan di asuhan kehamilan persalinan nifas, kan kamu membahasnya mengenai senam hamil, kemudian pijat Evures, kemudian pijat oksitosin ya. Di sini sekali lagi tidak tergambarkan dokumentasinya kamu betul-betul melakukan itu. Jadi hanya sekadar ibu melakukan, kemudian tidak ada keluhan nyeri punggung ya. Jadi mungkin bisa dimasukkan kembali ya. Yang tadi harus ada betul-betul pendokumentasiannya, hanya apa dilakukan, tanggalnya, waktunya, berapa lama. Jadi betul-betul kita tahu gitu ya. Kalau saya baca pembahasan yang kamu di sini, saya betul-betul sebetulnya tidak tertuangkan gitu ya, kamu melakukan senam hamil, pijat Evures, dan pijat oksitosin ini. Gitu. Ya, Indri. Nah, kemudian untuk di daftar pustaka, Indri, sampaikan lagi ya.
ukurannya, mohon dirapihkan. Memang betul ini menggunakan metode ILS, jadi memang Iya. otomatis kan ya Indri Iya. ya. Setelah dikopas, mohon juga tulisannya yang rapi ya, disesuaikan juga dengan tulisan depannya gitu ya. Nah, ini saya baca sampai pembahasan, kamu itu hanya ada dapur sampai nomor 47. Dari nomor 48 sampai nomor 61 itu saya tidak menemukan penyimpanannya di sebelah mana. Ini entah sayanya yang tidak menemukan, atau memang kamu hanya memasukkan dapur 10, sisa dapur setelah nomor 47 ini agar terlihat banyak gitu ya. Ibu itu teh karena itu tuh ada beberapa daftar pustaka yang sudah dimasukkan terus kemasukan lagi Ibu, jadi double. Oh gitu, jadi sampai 61 ya. Penempatannya. Iya, jadi pagi-pagi jadi agak keburu-buru Ibu. Mohon maaf. Oh gitu. Tapi kalau yang baru sudah betul ya? Iya, sudah agak diperbaiki. Oke, ya. Jadi saya nemu ini, oh kok daftar pustakanya sampai 61, tapi saya tidak nemu ini nomor 60 di mana, nomor 61 di mana, gitu ya. Itu ada 10. Jadi ada beberapa yang double karena iya. sudah dimasukkan terus ini lupa lagi. Jadi beberapa kali. Gitu. Iya, jadi mau dicek lagi ya daftar pustakanya ya. Baik, mungkin ini patograf di lampirannya, patografnya tidak ada ya, Indri. Nah, ini yang tadi kamu sebutkan medianya yang untuk pijat bayi yang diberikan ke ibu, ini daftar tilik yang ada di lampiran, Indri? Iya, Ibu, yang itu. Kalau saya sebagai orang awam melihat daftar tilik ini hanya kata-kata saja, tidak ada gambarnya, tidak ada videonya, saya bingung, Indri, membacanya sebagai orang awam. Ya. Terus ini juga menyarankan kayak Ibu bisa kan kayak lihat-lihat di YouTube gitu. Ini hanya sebagai pegangan saja gitu. Jadi menyarankan juga untuk melihat medianya di internet seperti itu, Ibu. Gitu, baik. Ya. Karena kalau misalnya kamu memberikan daftar tilik pijat bayi yang segitu banyak halamannya, ini kalau saya rasa ke ibunya bingung ya kalau diberikan ini. Itu hanya sebagai pegangan saja seperti itu, Ibu. Baik, Indri, terima kasih. Ya, mungkin ini sudah cukup mungkin, Bu E. Mungkin dari saya secara keseluruhan sudah cukup baik, tapi mungkin tadi ada tambahan-tambahan, juga ada beberapa kata yang typo. Nanti Indri mungkin bisa ngambil ya draftnya ke saya, sudah saya tandai mana kata yang salah, terus mana yang harus bahasa asing harus miring gitu ya. Baik, Bu E, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Bu Hana. Baik, kita lanjut dulu ya kepada Ibu Delima. Dipersilakan juga Bu apabila ada pertanyaan atau saran untuk Indri. Silahkan. Ibu Dery? Ya, silakan Bu. Oh iya. Indri? Indri? Iya, Ibu. Kedengaran suara Ibu? Dengar, Ibu. Selamat ya, sudah sidang nih. Iya, Ibu. Terima kasih Tinggal juga. nanti pengumuman dari Ibu Dery nih. Lulus apa enggak gitu ya? Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Ini Dery ngambil kasusnya itu di PMB saya. Kalau saya lihat sih untuk intensitas kunjungan Dery ke klinik saya juga seperti senam hamil, mengajarkan pijat oksitosin, memang dia lakukan. Cuman untuk kunjungan ke rumahnya itu mungkin Dery sendiri yang melakukannya, Bu ya. Nah, ini Dery saya lihat ini memang tadi sudah dibahas sama Bu Hana, memang awal sampai akhir sungguh luar biasa ya, sudah semuanya kalau saya perhatikan tentang kehamilan, persalinan, dan pijat oksitosin di PMB saya. Nyeri punggung ya, hadisnya ada nyeri punggung. Ibu mau bertanya kepada Dery. Indri, Ibu. Apa? Ya. Kepada Indri mungkin Ibu. Kangen sama Bu Dery. Indri. Ya udah lama nggak ketemu. Iya, udah lama ya nggak ketemu ya. Indri, kedengaran? Dengar, Ibu. Oke. Apa alasan Indri mengambil judul ini tentang khusus untuk nyeri punggungnya? Dan coba ceritakan apa hubungan sakit punggung ini kepada kehamilan di trimester ketiga. Baik, Ibu izin menjawab.
Alasan saya membawa kasus ini karena pada saat di PMB Ibu dari bulan Januari dan Februari itu ternyata memang banyak sekali ibu yang merasakan ketidaknyamanan nyeri punggung. Dari 58 orang ibu hamil trimester 3 ini terdapat 32 ibu hamil yang mengeluhkan, termasuk pada Nyonya R ini, pada klien saya ini yang pertama bertemu dengan saya, beliau juga mengeluhkan nyeri trimester 3 itu nyeri pada punggungnya ibu. Jadi hampir 52% di PMB ibu dari bulan Januari sampai Februari ini kehamilan trimester 3 ini mengeluhkan sakit punggungnya, sehingga saya mengangkat asuhan ketidaknyamanan nyeri punggung tersebut. Nah, hubungannya ini di sini itu akibatnya ini adalah pembesaran uterus dan peningkatan berat badan ibu. Jadi kan ibu hamil itu biasanya naik berat badan itu dari 11 sampai 16 kg ibu. Jadi otomatis si uterusnya ini membesar, terus juga menyebabkan kecenderungan otot di abdomen atau peregangan di ligamen otot sekitar panggul. Jadi otomatis si ototnya ini tidak kuat lagi untuk menahan besarnya uterus dan menyebabkan ketidaknyamanan nyeri punggung ibu. Terus juga ada pekerjaan rumah tangga mungkin ya ibu ya, dari menyetrika contohnya menyetrika baju yang sambil duduk. Jangankan ibu hamil ya ibu ya, kita juga yang tidak hamil gitu, kalau menyetrika baju sambil duduk otomatis akan menyebabkan nyeri punggung seperti itu ibu. Kenaikan berat badan ibu ini terus semester 3 berapa, Indri? Biasanya kalau Kenaikan dari berat badannya, naik ibu, berat badannya Nyonya R berapa ini kilo? 10 Iya. kilo ibu kenaikan berat badannya. Berarti masih normal dong? Ya, masih normal ibu. Masih normal ya. Berarti bukan karena berat badan tadi ya? Ya, tapi karena tugas rumah tangga juga ibu, soalnya dia kan sudah mempunyai 2 orang anak juga ibu. Oh, iya. Terima kasih. Yang kedua, karakteristik ibu hamil yang seperti apa yang tidak boleh melakukan senam hamil? Kan kamu tadi mengajarkan senam hamil ya? Ya. Alternatif lain, misalnya dia tidak boleh nih diajarkan senam hamil. Adakah cara lain untuk mengurangi nyeri punggung? Ada ibu di sini juga ada seperti kompres hangat ibu, di mana kompres hangat ini juga bisa meredakan sakit punggung ibu, kompres hangat kayak gitu. Terus juga bisa dengan tidur di daerah yang tidak dialasi ibu, seperti kayak di ubin kayak gitu, terus kakinya agak diangkat, itu juga bisa mengurangi rasa sakit di punggung. Atau dengan berdiri di tembok, dengan berdiri datar seperti itu juga bisa mengurangi elastisitas nyeri punggung ibu. Apakah semua ibu hamil bisa diajarkan senam hamil? Yang tidak boleh itu siapa saja? Yang tidak boleh itu yang kehamilannya itu memang ini ibu, kayak yang mengeluhkan, contohnya itu seperti kayak apa sih, ibu hamil ya kan, senam hamil ini boleh dilakukan dari usia kehamilan 22 minggu ibu. Ya. Jadi ibu hamil yang memang kehamilannya ini apa sih, jadi ada bermasalah seperti itu ibu. Jadi yang misalnya tidak boleh masalahnya apa? Kan aterem nih, Indri. Yang seperti contohnya itu sudah beberapa kali abortus ibu, itu sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan senam hamil. Hanya itu aja, Indri? Iya ibu. Nanti dicari lagi ya, itu masih banyak ya. Iya, masih banyak. Pertanyaan ibu selanjutnya, metode pengurangan nyeri pada saat persalinan lebih efektif diberikan pada pembukaan berapa? Kamu kan ada mengurangi nyeri ya pada persalinan gitu. Metode apa? Dari pembukaan berapa ibu? Iya, dari pembukaan berapa? Yang paling efektif banget menurut Paling Indri. Efektif kalau menurutnya itu dari kala 1 fase aktif ibu, dari pembukaan 4. Dari kala 4 ya? Dari pembukaan 4 ibu. Dari pembukaan 4. Ya. Dari fase aktif. Dari fase aktif. Apa yang kamu ajarkan? Melakukan message ibu di punggungnya. Kamu laksanakan langsung waktu itu? Dilaksanakan langsung ibu, ada dokumentasinya. Ya. Ada dokumentasinya ya. Yang selanjutnya, Indri, bagaimana sistem kerja oksitosin dalam proses laktasi? Kamu kan tadi melaksanakan pijat oksitosin ya? Ya, Ibu. Coba diceritakan. Cara kerjanya Ibu? Iya. Jadi kan si oksitosin ini merangsang caranya kan dipijat ibu, jadi membuat si ibunya rileks, sehingga menyebabkan hormon oksitosin dalam tubuh ibu itu, kalau ibunya bahagia otomatis kan hormon oksitosinnya ini meningkat, sehingga hormon prolaktinnya juga meningkat dan pengeluaran ASInya menjadi banyak ibu, seperti itu. Menurut Indri, apa semua pijat oksitosin berhasil?
sehingga ASI-nya semua Kalau jadi yang sudah bertambah atau dilakukan, lancar. kalau yang sudah dilakukan, walaupun di praktek di Ibu dan praktek di lahan lainnya, alhamdulillah sih Ibu ada peningkatan untuk pijat oksitosin ini, dan juga untuk beberapa peneliti juga memang ada hubungan untuk peningkatan peningkatan ASI ini Ibu setelah dilakukan Menurut pijat Indri ada oksitosin. kegagalannya nggak? Ada juga Ibu yang kegagalannya itu pada Ibu yang memang apa sih? Kegagalannya itu yang tidak teratur Ibu melakukannya, hanya cuma 1 kali saja. Hanya faktor itu aja, Ya. nggak ada yang lain. Kalau menurut ini Titiknya, apa Ibu? faktor apa saja yang menyebabkan dia ada kegagalannya itu? Kan nggak semua berhasil tuh kalau oksitosin itu. Kira-kira menurut Indri faktor apa saja? Jadi sehingga kamu nanti pijat oksitosin itu benar-benar melaksanakannya benar gitu. Menurut Indri ada faktor apa saja gitu? Ini Ibu apa sih cara pemijatan yang salah juga Ibu? Misalnya di Pemijatannya titik itu mana? Di titik mana yang benar? di ini Bu, apa sih bagian punggung Ibu pas Ada ini ya? namanya kan? Iya, itu lupa Kamu lagi. kalau digambar mungkin ada gambarnya, medianya, tapi kamu harus mengerti mengucapkannya. Iya, Gitu. Kamu kan mengajarkan juga kan? Iya, Ibu Titik-titiknya mengajarkan itu. juga, ya, di titik-titiknya. Di arah ini Bu, dari arah leher ke lebih ke bawah tulang servikal Ibu, servikal ke-7, dari leher ke arah servikal tulang ke-7. Oke. Tadi ketubannya 1.200 ya? Ya. Kalau normal ketuban itu berapa cc dalam persalinan? Ketuban yang normal jumlahnya berapa? Kau masih mikir? Iya, Indri, Ibu. nggak boleh mikir. Itu nggak boleh mikir loh. Sudah harus tahu bahwa jumlah ketuban yang normal dalam persalinan itu kamu sudah harus, kan kamu buat itu kan 1.200 misalnya. Kalau kita buat 1.200 ini normal nggak ya? Apakah ini kebanyakan atau terlalu sedikit? Nah, dari situ kamu harus punya patokan bahwa pengetahuan bahwa ketuban itu normalnya jumlahnya berapa gitu. Dapat Indri? Enggak? 600 ml Ibu. Salah. Nanti kamu cari ya. Iya, Ibu. Jadi itu kan ketuban 1.200. Nah, kalau kita cantumkan berarti kita harus tahu jumlah yang normalnya berapa gitu. Ya nanti cari ya Indri ya, itu tugas ya. Ya itu aja dari saya Bu. Terima kasih untuk Indri yang sudah menjawab. Banyak hal-hal yang kamu harus cari nanti lagi kasih ke Ibu ya. Gitu aja Ibu Dery, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Delima atas saran-saran juga yang diberikan dan pertanyaan. Oke, terakhir dari saya ya. Saya belum bisa share screen apa tuh namanya yang bab pembahasan Indri ya, tapi saya baca sekilas. Ini memang betul kata Bu Hana, masih kita nanti akan perbaiki lagi ya, karena memang ini kita mengejar waktu untuk ujian akhir, sehingga memang di pembahasan saya belum membaca sedalam apa, gitu ya. Sedalam apa Indri melakukan pembahasannya gitu. Kemudian jika menyimak tadi yang disampaikan oleh Bu Hana dan Bu Delima ya, itu sudah semua saya catat di berita acara lembar penilaian gitu, nanti jadi bisa dilihat apa saja yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan nanti Indri bisa memperbaikinya ya, disesuaikan kembali, dan pasti akan flashback kepada kasus yang sudah diberikan, karena terkait pertanyaan-pertanyaan tadi ada beberapa yang harus dimasukkan kembali ya ke dalam draft LTA ini, dan mungkin Indri harus mencari data-datanya kembali ya sebagai bukti bahwa memang itu betul dilakukan begitu ya. Memang pada pembahasan kita selama bimbingan juga saya sampaikan harus detail dalam pemberian asuhan, karena kita tujuannya sudah di situ ya, ingin melakukan apa,
pijat Fluorage, kemudian pijat oksi, gitu. Senam hamil, ya, dan bagaimana cara memantaunya juga sudah pernah kita bahas ya selama bimbingan. Jadi nanti diperjelas kembali saja ya Indri ya. Oke, saya mau komentari presentasi ya. Alhamdulillah Indri sangat baik ya untuk presentasi yang dilakukan. Ya ini juga hasil diskusi kita ya Indri ya. Soalnya biasanya kalau presentasi LTA itu sampai setengah jam kadang belum selesai gitu. Padahal maksimal di 20 menit ya. Jadi memang harus betul-betul bisa menyampaikan apa saja yang ingin saya presentasikan di depan Dewan Penguji gitu, supaya asuhan saya yang saya berikan ini bisa tersampaikan, tidak bertele-tele dalam penyampaiannya begitu ya. Walaupun memang di PPT kita sempat perbaikan-perbaikan ya Indri ya, tapi alhamdulillah bisa ditampilkan dengan baik. Oke, secara keseluruhan nanti kita bimbingan kembali ya, dan untuk daftar pustaka yang Bu Hana sampaikan, memang ini mungkin apa ya bahasanya, penyakit gitu ya Bu Hana ya, penyakit semua mahasiswa kayaknya. Jadi kebiasaan mereka tidak pernah menginput langsung daftar pustaka tersebut saat sudah mengutipnya, sehingga kadang lupa, kadang nggak ada, kadang hilang, atau tadi double gitu. Seharusnya memang saat kita sudah mengutip salah satu reference yang digunakan, langsung input gitu. Apalagi dia penggunaannya sudah ada di dalam lembar kerja Office itu sendiri ya gitu. Karena kalau nanti pasti lupa. Ya. Dan kita kan punya metode plagiarisme untuk di bab 1 dan bab 4. Nah, Indri, saya sebelum saya koreksi detail bab 4, tolong dicek plagiarismenya dulu berapa persen, nanti dari situ baru kita lakukan pengkajian kembali ya, supaya di pembahasan itu memang betul-betul bisa sangat baik dalam menuliskannya ya, sehingga tingkat plagiarismenya akan rendah. Gitu. Kalau saya baca secara plagiarismenya Ibu sudah dilakukan untuk bab 1 sudah 28% Ibu. Oke ya, bab 1 sudah aman gitu. Kalau bab 4 kan belum ya? Ya, belum Ibu. Bab 4 belum, nanti bisa diperbaiki lagi. Cuman tadi di bab 1 kan sudah dikomentari Bu Hana ya, itu masih kurang detail begitu, atau benang merahnya belum begitu terlihat. Jadi nanti bisa ditambahkan, dan jika itu terlalu banyak nanti kita bisa cek kembali mana saja yang bisa kita ambil dan tidak. Tentu saja poin-poinnya adalah karena ini asuhan yang cukup panjangnya dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir sampai kontrasepsi, memang harusnya semua konten tersebut ada di dalam latar belakang, tapi singkat-singkat saja. Hanya yang perlu kita perdalam adalah terkait dengan intervensi yang dilakukan dari mulai senam hamil, pijat Fluorage, dan pijat oksi gitu. Ya, nanti kita perbaiki. Baik, dari saya juga itu yang bisa disampaikan. Selamat ya Indri, sudah melalui proses ini. Saya sudah terima nilai ya dari Bu Hana. Dan secara keseluruhan sih kalau dari saya ini awal yang bagus ya, mungkin saya nggak tahu Indri first time atau first people yang sidang, atau ada siapa yang pertama kali maju Indri sidang? pertama kali maju sidang Ibu. Oke, luar hebat biasa. Indri, selamat ya, hebat. Ya, berarti you are the first ya buat exam studi kasus ini, dan sangat luar biasa. Karena Pantes memang teman-temannya banyak yang nonton ya Bu ya, karena ya, kali ya. Iya Ibu. Jadi teman-temannya banyak yang nonton ini. Karena itu penting ya teman-temannya, kalau ada temennya melakukan sidang akhir atau ujian proposal begitu, sebaiknya memang mengikuti supaya tahu gambarannya nanti saya mau ditanya apa, saya harus bagaimana, sehingga nggak ngeblank, nggak mengulangi kesalahan yang sama. Itu sangat bagus untuk teman-teman yang lain. Luar biasa ya Indri, untuk awal ini sangat bagus ya menurut saya, karena sudah sangat lama Bu Hana dan Bu Delima yang perlu saya informasikan saat mahasiswa presentasi
studi kasus itu boring biasanya, tapi ini alhamdulillah sangat menarik dan pertanyaan dari Bu Hana dan Bu Delima juga sangat menarik sekali. Dan tentu saja ini juga menambah ilmu pengetahuan ya bagi kita semua, bagi saya juga, kita tetap harus terus belajar begitu. Nah, sebelum kita tutup, saya mau minta komentar dulu dari Bu Hana mungkin ya terkait dengan simpulan besar dari studi kasus ini, apakah kiranya bisa diterima begitu, terus kemudian apakah memang bisa kita lulus bayangan begitu mungkin ya, karena kan kalau lulus atau tidaknya semua harus digabungkan dulu dan di-store kepada koordinator gitu. Silakan Bu Hana. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya sekali lagi Indri ya, saya ucapkan selamat ya. Maju paling awal, pantesan ini saya bilang kok teman-temannya banyak sekali yang nonton ya. Ternyata mungkin jadi untuk jadi bahan contoh untuk mereka ya. Kalau dari saya secara keseluruhan dari segi presentasi, Bu presentasi, cara membawakan, cara menjawab, kemudian isinya, saya rasa sih bagi saya mungkin sudah cukup baik ya Bu ya. Kalau kata Ibu bilang tadi mungkin kalau untuk kelulusan harus digabung gitu ya. Tapi dari saya pribadi luluslah Indri. Lulus bayangan ya Indri ya. Lulus bayangan Bu. Tapi tetap kan ya harus ada penilaian juga dari Bu Dieri dan Bu Delima juga. Cuman dari tadi ketika saya menanya, kemudian jawaban dari Indri, ya itu sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik, sesuai dengan teori, sesuai dengan semua yang ada di sini, gitu Indri. Begitu saja mungkin Bu Terima kasih, ya, terima kasih. Baik, boleh dilanjut oleh Ibu Delima, silahkan Bu, bagaimana simpulannya? Ya, belum di unmute, sebentar saya buka aja ya. Oke, silakan. Ya, untuk Indri kedengaran? Ya Ibu, kedengaran. Selamat ya. Ya Ibu. Selamat secara pribadi Ibu bangga kepada kamu, satu mahasiswa yang luar biasa lah, berani maju pertama sehingga teman-temanmu nanti menjadi Indri role modelnya mungkin ya, menjadi penyemangat. Mulai dari kamu tadi presentasi, menjawab dari Ibu Hana, menjawab dari Ibu, ya kurang lebihnya Ibu memberikan good kepada Indri. Semangat ya. Terima kasih Ibu. Oke, ya terima kasih Bu Delima. Ya, terima kasih Bu Deri. Ya begitu ya Indri. Alhamdulillah respon dari Bu Hana dan Bu Delima sangat luar biasa. Semoga memang ini betul awal yang baik dan silakan nanti untuk revisi ya. Memang akan sangat panjang untuk kebaikan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. YouTube mungkin kita foto bersama dulu ya ibu-ibu ya. Boleh Bu, boleh. Siap. Bu Delima mungkin ini apa bahasanya tuh backlight begitu, backlight sehingga kurang begitu terang, mungkin bisa bergeser menghadapnya. Ya, ini saya gitu, Bu. laptop saya Bu Deri yang begini gelap ya. Oke. Oh iya. Ya, memang ini dari dulu juga, ini kalau saya lagi online suka gini kalau pakai laptop ini. Gimana ya? Oh gitu ya. Nggak kelihatan ya? Kelihatannya hitam Ibu, shadow gitu. Hah? Gelap kan? Iya. Ibu. Aku saya keluar dulu ya, ntar keluar dulu boleh, ya. Boleh, silakan. Biar fotonya kece ya, Bu. Ini teman-teman yang lainnya boleh ikut nggak butuh ini Ya, boleh. Silakan on cam silakan ya, guys. Kalian boleh on cam. Oh, ini ternyata satu ada Zoom Lena, bisa Ratika, ada banyak sekali Desa, ya. Nida, Novani, Uswatun. Teman-temannya pada mendukung ya. Thank you sudah pada Terang hadir. nggak? Sudah terang? Nah, udah Bu. Oke, sudah Bu. kelihatan nih, cantiknya udah kelihatan. Cantik nih. Bu. Oke, silakan. Aku di luar nih. Oke, sip. Bentar ya, tunggu aba-aba dari saya. Copy paste. Bentar ini. Oke. 1, 2, 3, cekrek.
Oke, sebentar saya copy dulu 2 kali ya. Ya, satu lagi. Bu Delima boleh kameranya agak turun? Kameranya yang agak turun. Kameranya agak turun Ibu biar terlihat apa tuh? Agak full ya? Atas bawahnya pas. Udah full? Agak naik, mohon maaf salah. Kameranya agak naik. Gini. Aduh, nah gitu, sip, Nah, sip, gitu, sip. Bu. Ya, udah gitu? Oke, sip. Oke ya. Siap-siap lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Baiklah, pada pagi hari ini untuk mengikuti ujian kompre ya, ujian studi kasus mahasiswa atas nama Indrianti Tri Lestari ya, soalnya ada Indri yang lain di kelasnya, saya suka takut ketuker. Udah ya? Oke, baik. Ya sudah Bu. Mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, semoga kita semua selalu sehat ya. Cuman bisa ketemu Bu Delima itu di Zoom saja ya, dan kalau momen-momen seperti ini Ya, siap. Iya, betul. iya, mudah-mudahan bisa bersua ya Bu ya, dan Amin, amin, amin. mudah-mudahan tahun depan masih bisa bersama dengan kita juga untuk membimbing sehat-sehat dan kita, bisa Bu Dery. ya, dan bisa Doain nguji lah ya. luring gitu Bu, nguji di kampus ya. Iya, siap. Oke, ya itu Iya. saja untuk hari ini. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih semua. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Delima, terima kasih Bu. Selamat ya. Ya. Saya izin